Poin pertama dari Abiaksa, human, one dribble, between. Nah, kalau misalnya memang kalian shooter dan kalian udah latihan sampai range-nya, jarak shootingnya segini, ini udah masuk range kalian dan kalian dikasih jarak 1 lengan lebih, ya udah shooting aja, tembak aja, nggak usah dipikir, pede. 3 point, beras. Ya, lihat ini. Nah, ini screen yang bagus dari Tyrell. Kenapa? Karena di wing itu masih ada Deo, ya kan? Yang bobola sebenarnya bisa aja kick out ke Deo. Tapi, yang bobola kan akhirnya pull up shoot. Nah, karena Tyrell yang screen ini, defendernya jadi fokus ke Tyrell. Akhirnya, ketika shootnya miss, Jump shot. Tyrell yang berhasil dapat rebound, dia kick out ke Deo, Deo kosong, 3 point. Deo 3 point. Ya, ini good defensive play. Richard. Crossover kena steal ya. Steal. Langsung easy layup. Yoni layup 2 point. Richard. Ya, di sini ada illegal screen. Nah, foul kan? Nah, kenapa illegal screen? Di sini Tyrell nge-screen itu dia posisinya ini nggak fix. Dia kayak lari terus langsung menghalangi pemain lawan. Dia nggak fix berdiri dulu buat pasang screen yang kencang, tapi dia kayak lari sambil geser. Itu namanya jadi illegal screen. Buat para big man, hati-hati banget sama foul kayak gini. Kenapa? Karena kalau kalian big man, kalian kemungkinan besar itu bakal banyak kena foul kalau ada pemain lawan yang ngedrive, ya kan? Ada yang ngedrive, nyoba block, akhirnya kena foul. Jadi jangan sampai kena foul illegal screen kayak gini, karena sayang banget gitu. Kemungkinan fall out kalian kan jadi gede kalau kalian big man. Oke? Ya, lihat ball movement ini dari human, dipepet, tenang, tetap kuasain bola, passing ke wing, fake shot, dribble, Ilham. kick out, nyaris hilang bolanya, masih dapat, hand off dulu, minta pick, lewatin pick, Yoni. skip pass. Masih ber. Nah, lihat di posisi ini, gimana dengan kalian banyak passing, hand off, screen, dengan hal-hal gerakan-gerakan tanpa bola kayak gitu, kalian bisa dapat attempt shooting dengan space sejauh ini. Ini bener-bener udah bisa ditembak gitu, itu space-nya gede banget dan kalian bisa nembak. Cuma sayang di movement ini, tembakannya masih nggak masuk. Tapi itu salah satu contoh ball movement yang enak dan bisa ngasihin attempt buat nembak yang terbuka lebar. Lihat kejadian ini sebelum fast break. Nah, di sini kita bisa lihat kalau semua pemain ngelihat di waktu bersamaan kalau bolanya udah pindah posisi, udah turnover, bola udah di penguasaannya human, ya kan? Tapi lihat di sini, ada satu pemain human untuk fast break ini, dia udah dalam posisi lari, kuda-kuda dia udah lari tuh, dia udah mantep banget, dia udah sprint. Sementara dua pemain GMC di sini, mereka masih dalam posisinya masih berdiri, belum ada kesiapan untuk balik lari, belum ada kuda-kuda untuk langsung defense lagi. Sementara satu pemain ini dia udah dapet keuntungan, dia udah benar-benar langsung siap. Oh oke, bolanya udah kerebut, dia lari. Sementara dari GMC dua ini masih berdiri, ya kan? Ini yang ngebuat ada keunggulan sepersekian detik, atau ya ini kan cuma beda reaksi doang kan. Ini yang ngebuat ada keunggulan dia buat lari duluan dan dapat fast break. Lihat lanjutannya. Turnover, masuk ke depan, Ilham easy layup. Nah, ini ball movement lagi dari human. Lihat dia dribble, passing ke top, passing ke wing kiri, passing lagi ke corner, bolanya nyaris hilang, masih dapat passing. Nah, passing ke dalam, dribble sekali, fake, kick in, easy under basket. Nice movement. Nah, lihat play lagi dari human. Ini salah satu dasar kalau kalian mau ngancurin zone defense. Nah, lihat kebanyakan zone kayak gini 1-2-2 atau 2-3. Buat ngancurin zone kayak gitu, salah satu prinsip paling dasar adalah kita perlu orang di tengah ini untuk jadi jembatan. Kalian tonton full game ini, lihat berapa kali human ngirim orang ke tengah ini. Itu salah satu cara paling umum dan paling enak lah buat ngancurin zone. Lihat berapa kali mereka ngelakuin ada orang ke tengah buat jadi jembatan. Nggak perlu ku tunjukin satu-satu, tapi ini salah satu dasar. Cuma ada satu hal yang kurang di play ini. Lihat lanjutannya. Nah, sayangnya dia dapat bola dan langsung passing ke wing lagi. Padahal seandainya dia mau ngadep kering dulu, square to the basket dulu, dia punya dua opsi nih. Ada temennya satu yang udah di posisi under basket, dan temen yang di sini dia udah mau masuk nih, dia udah mau cutting ke dalam, dia bisa kickin ke situ juga. Karena kan defender yang ini udah nempel. Jadi dua orang di bawah ini bisa jadi opsi dia kalau dia mau muter badan dulu. Tapi ya itu namanya kondisi dalam pertandingan ya. Sekarang kalau kita lihat dari
layar kayak gini, kita lihat kondisi keseluruhan kan kita ngomongnya enak ya. Oke, ini enaknya harusnya dia putar badan dulu terus kickin ke dalam. Kan gampang ngomongnya, tapi di dalam pertandingan pasti beda. Kita harus ngertiin itu ya kan. Pressure-nya beda, segala macam itu rasanya beda. Itu kenapa kalau misalnya kalian ada kesempatan ikut turnamen yang ada rekaman videonya kayak gini, kalian pelajarin, kalian tonton. Atau kalaupun nggak ikut turnamen besar kayak gini, mintalah mungkin ada 1-2 orang yang jadi videografer kalian gitu. Ada kenalan mungkin. Ya, video pertandingan paling berapa? 1-2 jam gitu kan. Kalau misalnya waktu kotor, 1-2 jam. Kalau bersih mungkin bisa lebih kalau waktu bersih. Tapi itu fungsinya. Setelah kalian tanding, istirahat, kalian tonton tuh. Yang kurang di mana, yang udah bagus dari tim kalian, apa pertahanin. Yang kurang apa kan kita bisa lihat dari pertandingan ini. Ya paling makan waktu. Aku buat video ini nganalisisnya kurang lebih 2 jam. Yang lamanya itu kan habis itu ngedit-ngeditnya segala macam kan. Tapi itu enaknya ada video pertandingan. Yuk lanjut. 4 ke depan. Hal kecil lagi dari fast break. Dribble. Turnover. Nah, lihat. Ini pemain dari JMC udah dalam posisi lari. Dia udah sprint nih, ya kan? Dan di sebelahnya juga sebenarnya udah ada defender yang posisinya udah lari sprint juga. Nah, di sini ada defender lagi dari Human dan dia posisinya masih back pedal. Dia masih berdiri dan mau back pedal ke belakang. Jadi, dia belum benar-benar siap buat ngehandle yang fast break ini. Lihat pada akhirnya siapa yang menang speed. Karena dia menang start yang fast break ini, lihat. Kenapa dia bisa sampai dapat fast break. Low. Deo. Ferry. 2 point. Gerik. Ya, lihat, sesimpel dengan satu screen ini, Tyrell bisa dapat mismatch dan easy under basket. Marcel. Masuk pada Terrell. 2 point. Ya, Jason. ball movement bagus lagi. Minta pick, dribble, passing ke wing, fake shot, Deo. dribble, kick out ke wing lagi. Masuk pada Ya, lihat space shooting yang didapat dari ball movement yang bagus, dari minta pick, drive, kick out, fake shot, drive, kick out lagi. Jason. Sayangnya masih belum masuk. 3 point. Belum berhasil. Ya, lihat ball handlingnya. One dribble, Ismu. in and out, between, one dribble, cross, lewat, edgy, lewat, temennya kosong, kick out. Nah, lihat, itu kalau kalian punya ball handling, punya dribble yang bagus, manfaatin itu buat ngasih space ke teman kalian. Manfaatin itu buat bikin defender ketarik ke kalian dan kalian bisa passing ke teman kalian yang kosong. Jangan manfaatin dribble buat dribble nggak jelas, dribble di tempat. Yang barusan itu contohnya. Temennya kosong, dia kick out, nggak maksa setelah buat gerakan dribble yang bagus. Cuma sayangnya di play ini shootnya belum masuk. Tapi lihat dia dapat space yang gede banget buat nembak. Cahyo belum berhasil. Menang tinggi, menang size, drive, tancap aja. And one, gitu. Jadi kalau 2 kalian udah point punya and size 1 yang dari Marcel. unggul, bisa drive, bisa under basket, bisa layup, tancap aja, nggak usah takut. Nanendra. Behind the back, pass, Masuk dia pada nembak, Ilham. karena 3 block, point. 3 dapet block. rebound, passing. Nah, lihat di sini, ini reaction time. Jadi begitu mereka berdua lihat kalau temannya udah dapet bola, udah dapet rebound, mereka berdua langsung lari. Lihat, ini mereka gerakannya barengan balik badan dan langsung lari. Supaya apa? Supaya dapat fast break. Dribble sekali, passing, dribble ya, 2 lawan 1, Theo. easy layup. Masuk kepada Jason. Kita lihat ini, Gerik. tenang, bawa bola, Gerik, ada screen 1. Nah, lihat dengan satu screen dan sedikit miscom defender. Ini kan defendernya kayaknya masih miscom ya. Ini mau switch defend apa gimana nih? Dan akhirnya tercipta drive lane baru. Ya udah, ini simple play. Dribble, manfaatin screen, ternyata ada lane, gas, tanjak, Driving. layup. 2 point. Lihat Yes, gimana Mo. dua tim ini balas-balasan poin. In and out, between, angkat. 3 point. Nggak masuk, Belum dapat berhasil. rebound, bola masih Passive penguasaan rebound. Human. Lihat nih, dribble, passing, triple threat, ada screen, Aji. dribble, passing, Ismo. extra pass ke corner, Johan. nembak 3 3, point. flash. Berhasil. Lanjut, dribble tenang dari GMC, lewat, kick out ke wing, Kuta. Masuk kepada Gerik. balas 3 point. 3 point. Berhasil. Dan masih lanjut, 3 point lihat gimana dibalas. mereka 3 point. manfaatin transisi supaya dapat poin. Between, cross, spin, passing, kick out ke wing, 3 point lagi. Johan kembali 3 point. Lihat 2 transisinya kali lagi. berturut dari Johan. Langsung passing ke depan, udah sprint, layup. Ya, Joshua. itu lagi-lagi transisi. Easy layup. Kalian bisa dapat banyak kesempatan poin dari transisi. Ismu. Lagi, dribble tenang, passing,
skip pass ke corner, inside pass, corner. under basket. 2 point dari Cahyo. Lihat Derek lagi, nomor 7 dari GMC. Terrell, Dapat Derek. bola, between sekali, 2 dribble, layup. Layup, Yep, 2 simple point. point. Nice ball movement dari GMC, minta double pick, dribble, tenang, lihat dulu, Ferry di sana, Passing. passing Marcel. passing ke dalam, kick out, Justin splash. Prawira. Lihat ball handling sama shot creatingnya nomor 12 Human, Ganendra, crossover, behind the back, one step back, Mengadu pull sangat up. 3 point dari nomor 12. Udah masuk, lihat Sayang transisinya sekali, dari gagal. GMC. Semua langsung lari, Defensive rebound. drive, Gerard di sana, passing, cepat, Gerard, strong finish, passing, and one. 2 point and 1. Lihat ball movement dari Human, Ismo. dribble, passing ke wing, passing ke corner, Passing balik ke corner. wing. Nah, ada yang cutting ke tengah buat jadi jembatan. Yoni, Medium shoot, 2 splash. point berat. Play simple dan Sama efisien sana. lagi dari Gerik, passing. Passing Nah, dia nge-screennya nomor 13, dari kawan. dia balik ke wing, Passing. between, Jersey one number dribble, 7. floater, and one. 2 Nice. point. Nice ball movement dari GMC, passing, hand off, tenang, tunggu, passing ke Terrell, ada screen buat Deo, passing ke Deo, minta pick, drive, one leg fade away, splash, nice, 2 point. crossover, spin move, Done it. kick out. Nah, lihat di sini. Nah, sebenarnya kan defender GMC ini kalau nggak salah zone 1-2-2 di play ini ya. Nah, tapi karena defender ini dia sebenarnya niat dia tuh intercept. Dia ngeliat, oh ini kayaknya bisa di intercept, tapi ternyata gagal. Nah, ini harusnya kan sebenarnya posisi dia agak di wing kan buat nutup nomor 8. Ini kalau misalnya kalian mau nge-steal, selalu ada resiko yang cukup besar kalau misalnya steal kalian gagal. Akhirnya passingnya nggak bisa di intercept, nyampe ke corner, extra pass ke wing, open 3 Ismo point, 3 splash. point. Berat. Defensive rebound Marcel. Passing pada Pilar. Passing, back pass itu dribble. Nah, ini kan dribble ke dalam nih, terus di double team, akhirnya ke Sayang saya dari turnover. Defensive rebound Marcel. Passing pada Pilar. passing, dia fake pass. Nah, defendernya kan udah ketipu. Di sini yang dia kelewatan adalah dia sebenarnya bisa kick out ke Deo untuk 3 point, atau Deo bisa cutting ke dalam supaya dia bisa finishing atau kick in ke big man yang di dalam. Kenapa? Karena ini kan udah ada satu defender yang dia udah ketipu, jadi dia pasti telat berapa detik ini buat defend lagi. Ini kan defendernya jadi 5 lawan 4 kan, karena satu defender ini ketipu fake pass tadi, dia di luar 3 point tuh. Jadi ini sebenarnya bisa jadi keuntungan yang kelewatan oleh GMC. Ini bisa kick out atau Deo-nya cutting ke dalam terus kick in atau finishing. Lihat ini, Derek ini tenang banget bawa bola, simple, crossover, Derek. santai, spin move, kalem, ya ada pick, memang satu pick, bolanya mati bentar, Cari dan teman. langsung hand up. Pilar. Crossover, between, dia drive, mau finish, Driving. mau masuk, Belum berhasil. Terrell. Defensive rebound 2 point dari Terrell. Lihat Pas buat posisi Terrell. tempo offense-nya Human, turnover, 3 steal. dribble, Dan Indra. tapi nggak masuk finishing karena rame, passing, Ilham. drive, kick out, passing lagi, fake shot, drive, ya, sih, lihat di sini posisi bola yang dia lay up. Ini sama kayak video yang pertama kemarin yang Ubay lawan Perbanas. Kalau kalian mau naikin level finishing kalian yang sering ngedrive, coba latihan buat finishing kayak gini, yang dimana angle ngeletakin bolanya atau lay upnya itu nggak cuma di dalam kotak yang di papan itu aja, tapi kalian coba naruh bola, nge-spin bola yang kalian bisa lay up ke arah manapun di papan, entah ke agak tinggi atau agak samping dari ring, itu bolanya nge-spinnya masuk. Ini ya next level inilah bilangnya, next level finishing lah. Nice tough layup from Human ini. Dari Januarta kalau nggak salah ini yang finishing ya. Layup 2 point and 1 dari Ya, 5 detik terakhir pertandingan, Ganendra free throw pertama gagal, free throw kedua percobaan kedua. ya masuk. Berhasil. Kemudian ini Deo dapat free throw juga dari GMC. Free throw pertama masuk, free throw kedua gagal, rebound. Nah, Human nyaris dapat tapi lepas lagi, and it's over. End of the game. Sebelum ke statistik tim, kita lihat dulu statistik individu. Top scorer dari GMC ada Gerik Fernando, 16 poin, 6 dari 11 field goal, 5 dari 6 free throw. Dan dari Human ada Dewa Putra Abiaksa, 17 poin, 6 dari 19 field goal, dan 1 dari 1 free throw.
kalian nonton fullnya. Lihat nomor 8 dari Human, Abiaksa ini, dia beberapa kali punya skill individu yang bagus, ball handling, ngelewatin lawannya itu bagus. Dan ya itu, dengan skill dia yang kayak gitu, dia bisa ngebuat temannya bebas dan dapat attempt buat point, attempt buat nembak yang nggak kejaga. Terus dari JMC, dari Garrick ini, kalian nonton, dia itu tenang, simple play, nggak yang flashy, banyak dribble segala macam, nggak. Dia dribble, minta screen, manfaatin screen, pick and roll, atau pick and pop. Atau dia cuma kayak between sekali, crossover, layup. Simple play, simple dan efisien kalau playnya dari Garrick itu. Sementara kalau Abiaksa, itu benar-benar dia nunjukin skill individu yang susah ngejagain dia, tonton fullnya. Di pertandingan ini, dia lagi kurang efisien ya, 6 dari 19 field goal. Itu kan berarti field goalnya 30%-an kan. Sementara Garrick ini sangat efisien ya, 6 dari 11 field goal, berarti field goalnya 50% lebih. Game leadernya sama ya, masih mereka berdua, Garrick dengan 18 poin, 1 assist, 2 steal, dan Abiaksa dengan 17 poin, 3 assist, dan 0 steal. Kemudian untuk foul trouble, lihat ya, ini dua-duanya dari big man, dari JMC itu Tyrell, dan dari Human itu ada Pasha. 5 foul, 1 block, dan 1 steal dari Tyrell, terus 4 foul, 0 block, dan 1 steal dari Pasha. Dua-duanya yang kena foul trouble itu big man. Jadi kalian kalau yang big man itu emang hati-hati banget. Kalau misalnya ada yang layup dan nggak terlalu urgent untuk di foul, ya udah hands up aja, nggak usah maksa buat block dan akhirnya malah foul. Kemudian screen juga jangan sampai illegal screen, offensive foul segala macam, karena sayang gitu. Kasihan tim kalian kalau sampai kehilangan big man-nya, sampai kehilangan kalian gara-gara kaliannya foul trouble atau fall out, itu jangan sampai ya. Ini game seru banget sampai detik terakhir, selisih 2 poin doang. Kalian harus nonton fullnya juga, linknya aku taruh di deskripsi. Link buat ke video ini ada di channelnya YBA. Kalian nonton juga pertandingan-pertandingan mereka yang lain. Nah, lihat game seketat ini, pasti ininya nggak beda jauh, semua statistiknya 2 poin, 40%-an semua. 3 poin 17 sama 26. Rebound 45 sama 36. Di sini juga ya defensive reboundnya JMC lebih banyak ya, 32 banding 23. Assist, steal, block, turnover, foul, dan total field goal semuanya nggak beda jauh. Dari pertandingan ini yang bisa kita ambil yang paling jelas perbedaannya ada di free throw. Lihat, 79% free throw dari JMC banding 44% free throw dari Human. Nah, ini free throw ini yang akhirnya jadi penentu kemenangan mereka. Lihat sampai 5 detik terakhir tuh ada free throw gitu dari kedua tim, dan akhirnya yang jadi penentu kemenangan ya persentase free throw mereka ini. Apakah pemain-pemainnya Human itu free throw-nya jelek? Enggak. Di level pertandingan sekelas ini, saya yakin kalau mereka pemain-pemain yang saat latihan pun free throw-nya bisa 80-90% bahkan. Tapi namanya pertandingan itu ada stamina, ada mental ya kan. Udah detik-detik terakhir udah mulai capek, fokusnya mulai hilang, ya free throw-nya bisa jatuh gitu juga. Dan ya udah, itu namanya pertandingan. Yang bisa kita pelajarin free throw, jangan remehin latihan free throw. Setelah selesai kalian latihan, akhiri dengan free throw. Kenapa? Karena kita harus mengcopy kondisi asli saat pertandingan, kita capek, kita lelah, baru kita latihan free throw. Supaya apa? Supaya saat pertandingan kita nggak terlalu terpengaruh sama capeknya itu gitu. Saat kita capek, saat kita lelah, free throw tetap harus masuk. Oke, itu pentingnya free throw. Kalau bisa free throw saat latihan itu ya 90%. Misalnya kalian nge-free throw 10 kali, 9 kali harus masuk. Begitu miss, ulang dari 0. Atau kalian target 20 kali free throw, ya udah targetin 18 masuk, 19 masuk. Nggak boleh miss lebih dari 2 gitu. Oke? Good game dari kedua belah tim. Ini game seru banget sih.